yang membawa saya kepada Tuhan Yesus tahun 70 itu hadir. Saya kaget sekali. Namanya Bu Evi. Dia tidak menikah. Sudah tua sekali. Jadi saya dapat penghargaan yang luar biasa. Jadi waktu saya memberi kata sambutan sebelum pemakaman, saya panggil dia. Orang kaget. Saya cerita bagaimana dia dulu membimbing saya. Kakak kandung Bapak Damaris almarhum. Om Damaris itu cuma 2 orang bersaudara di dunia ini. Kakaknya itu Surabaya dan Om Damaris. Saya itu menerima Yesus gara-gara khotbahnya George Worwer yang diterjemahkan Om Damaris. Itu tahun 70 juga, bulan Agustus. Lalu saya penuh Roh Kudus bulan Oktobernya, itu gara-gara Om Damaris juga yang mendoakan. Dan hari itu ketika kakaknya Om Damaris sama Bapak Osantana hadir, saya sebut dan saya minta ngomong sesuatu. Tahun 83 kami pernah sama-sama pelayanan di Jerman bersama kakaknya Om Damaris. Ada satu pendeta, suami-suami meninggal tingkatan talim namanya. Itu gereja pertama di Surabaya yang jadi pos kami bersama Yeremia Lim almarhum. Hadir juga, sudah tua pendeta ini. Dari beberapa teman, jadi kemarin tuh acaranya luar biasa. Jadi saya nggak bicara soal orang mati, tapi saya bicara soal sejarah kegerakan ini. Bagaimana Tuhan bekerja itu luar biasa. Dan orang-orang itu masih hidup. Ngerti maksud ini saudara? Jadi apa saja yang kita harus buat, kita pikirkan. Bagaimana kerajaannya itu nyata di bumi. Untuk apa saja. Kalau kita lihat sejarah perang dari zaman raja-raja dulu. Kisah-kisah seperti Troyan, seperti zaman-zaman kerajaan Eropa dulu, kenapa mereka berani mati-mati untuk kerajaannya? Seharusnya kita punya hati seperti itu untuk kerajaan surga di bumi ini, yang akan dinyatakan segera. Maka itu ingat, saudara, setiap kita harus berani habis-habisan untuk Tuhan. Katakan amin. Harus berani, gak usah takut. Terus kita akan maju untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa di bumi. Jadi jangan salahkan setan kalau sampai pekerjaan Tuhan gak selesai. Bukan dia, tapi kita yang tidak mau mengerti karena kita teman sekerjanya. Jadi saya ulang lagi kalimat itu. Karena Tuhan itu gak punya siapa-siapa di bumi kecuali kita, gerejanya satu-satunya kepunyaan dia. Dan harapannya hanya kita juga. Dia gak punya siapa-siapa lagi masalah. Maka itu hanya kepada kita dia boleh berkata, berkenan memberikan kerajaan itu kepada kamu. Jangan ditafsirkan pakai macam-macam lagi. Ayat itu terimalah apa adanya. Amin. Kalau ditafsirkan pakai ilmu itu malah nggak tahu jadi apa itu ayat itu nanti. Terima apa adanya firman. Bahwa kepada kita dia memberikan kerajaan. Dan kalau dia sudah berikan itu kepada kita, apa yang kita harus buat? Bagaimana kita menggunakan kerajaan itu? Kalau kita punya konsep ini, saudara, hidup itu luar biasa. Pasti pekerjaan Tuhan akan cepat selesai. Maka itu tadi saya sebutkan berapa orang. Itu cara saya. Ketika tahun 82, begitu jelas Roh Kudus berkata kepada saya tentang Indonesia ini. Saya bilang, Papa, mana mampu saya ngurus Indonesia sebesar ini. Gara-gara itu, saudara, kenapa saya pakai batik terus? Karena visi untuk Indonesia begitu jelas. Dan Papa memberi saya gambaran. Kamu nggak perlu pergi ke sana-sana. Aku akan berikan kamu tentara. Saya nggak tahu kalau tentara itu anak-anak saya sekarang. Kamu utus mereka pergi. Dengan kapasitas aku berikan kepada kamu. Maka itu saudara, saya nyekolahkan orang. Itu kapasitas mereka. Terus, dengan semua pendidikan mereka punya, selesaikan pekerjaan ini di dunia. Jadi malam seorang guru kami di Nabiri meninggal. Sederhana sekali. Dia naik motor, boncengan. Ada orang mabuk. Nah, dia jatuh. Nggak ada luka, meninggal. Nah, tadi ini saya mau berangkatkan nanya ibunya di Jakarta. Rupanya ya syok, sudah dapat tiket. Gila betul tiket ke Nabiri. Hari ini tuh kalau saya beli dari Jakarta, Jakarta Biak itu 4.100.000. Lalu Biak Nabiri itu 1.200.000. Nggak ada jalan lain. Udah pilih mana ini tiket mahal sekali. Gila betul tiket ke Papua itu. Ternyata ketika saya masih tawar-tawar mengenal jalan yang lain karena terlalu mahal. Saudara, saya nggak nyangka juga. Bapaknya langsung stroke. Tapi untung nggak parah. Karena dia nggak nyangka kok anaknya itu meninggal. Saya ngomong sama ibunya untuk minta maaf. Mereka ngerti bahwa ini karena Tuhan. Ya udah kalau begitu. Mereka cuma minta satu, tolong dokumentasikan dengan baik supaya kami bisa lihat gambar-gambar itu. Harus permintaannya cuma itu. Tadi mereka minta dibawa jenazahnya. Tim kami tanya dari Jakarta, jadi yang mahal itu dari Nabire ke Biak. Itu charter pesawatnya bawa jenazah itu lebih 30 juta. Sudah. Nah kalau Biak Jakarta nggak terlalu mahal. Tapi itu pun tergantung kargonya ada tidak. Nah dihitung-hitung semua sekian puluh juta lagi. Kami berkata, kalau segitu kami pasti nggak mampu. Maafkan kami untuk itu. Bukan kami tidak menghargai. Tapi puji Tuhan ketika orang tuanya ngerti itu, saya sampai terharu juga. Nggak minta apa-apa, dokumentasikan pemakamannya semuanya. Saudara, itulah perjuangan dalam hidup. Kalau kita tahu konsep kerajaan surga, wah kita nggak akan takut kok saudara melangkah itu. Ayat yang terakhir kita lihat itu Filipi 2:21. Nah yang paling sederhana dari semua konsep itu adalah ayat ini.
Coba dibaca Filipi 2:21. Maka itu kenapa akhir-akhir ini gereja selalu dibawa Tuhan bicara keluar dari zona nyaman, Betul tidak? Kenapa? Karena kita melihat tantangan masih begitu banyak. Masih begitu banyak orang belum percaya Yesus. Saudara, sudah 2000 tahun Injil diperintahkan, diberitakan. Tapi saudara pernah sadar nggak? Setengah dari dunia ini pun belum percaya Yesus. Ini sudah hampir 7 miliar. 2011 jumlah penduduk dunia sudah mencapai angka 7 miliar. Yang ngaku Kristen saja itu belum sampai 2 miliar. Apa kerja kita ini? Oke, silakan dibaca. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Mari kita selalu bertanya kepada diri kita. Apa saja yang kita buat? Lagi sekali, apa saja? Besar, kecil, apa saja yang kita buat? Selalu kita tanya, ini untuk kepentingan siapa? Saudara, secara wajar, itu wajar memang manusia. 100% yang namanya manusia mengerjakan apa saja, itu pasti akan hitung untung rugi. Jawab iya atau tidak. Dan jangan merasa berdosa, karena itu memang manusia. Tapi kalau kita bicarakan untuk kerajaan surga yang Dia sudah berikan kepada kita, nekat, jangan lupa kata nekat itu. Kalau kita memikirkan untung rugi, kalau kita mikir kerajaan surga, maka nggak akan pernah selesai pekerjaan ini. Iya atau tidak? Nggak taunya konsepnya itu sangat radikal. Apa saja yang kita buat untuk kerajaan yang Dia berikan kepada kita, jangan lupa kata nekat tadi itu. Ternyata saudara, kita harus berani rugi. Oh enggak, amin. Kita harus berani rugi. Nah, ini yang tidak banyak dimiliki oleh gereja Tuhan. Enggak berani rugi. Karena kalau kita berani memikirkan tentang kerajaan yang Dia berikan kepada kita, berkenan memberikannya kepada kita, itu luar biasa. Kalau kita hitung ternyata kita rugi, percayalah justru surga yang untung. Amin kan? Ini luar biasa. Jadi apa saja yang kita hitung kalau untuk surga, yang rugi pasti kita. Itu pasti. Kira-kira ngerti ruginya di mana? Jawab, ruginya di mana kira-kira? Ayo, gak usah ragu-ragu. Kenapa kita yang rugi? Tapi kenapa surga yang untung? Maka itu kalau kita mikir untung rugi terus untuk kerajaan surga, Tuhan sih gak akan urusan dengan kita lagi sudah. Capek dia. Betul. Apa ruginya? Ayo, gak usah ragu-ragu. Apa? Waktu. Betul. Apalagi? Karena dia masih selalu ngomongnya waktu. Apalagi? Apa? Duit. Ya, apalagi? Fisik. Betul. Apalagi? Pikiran. Iya. Karena mikir terus cari ide baru bagaimana ini dengan Roh Kudus. Tapi kenyataannya, kita pernah rugi gak sih dengan Tuhan? Kan luar biasa bukan? Padahal kita tahu itu rugi, tapi gak pernah rugi. Apalagi stres, gak akan. Matius 11 ayat 29-30 itu pegangan saya. Saya selalu berkata kalau sampai ada orang melayani Tuhan terus stres, pasti dia melayani mertua. Dan gitu saja sudah. Loh pasti itu. Karena Yesus berkata, pikulah bebanku itu ringan, kokku itu enak, maka jiwamu akan dapat kelegaan. Jadi beban Yesus itu ringan, beban mertua yang berat. Catat itu baik-baik. Maka itu yang jadi hamba Tuhan tidak boleh stres. Karena tidak akan stres. Sebab bebannya ringan, koknya itu enak. Amin. Jadi luar biasa. Lihat Nexon, gemuk terus begini. Cuma dia nggak kawin-kawin karena nggak tahu jadi jodoh di mana di sana. Karena setahu saya ada 2 kali dia mikir, tapi diajak ke mana nggak mau. Ya sudah nggak jadi, saya bilang begitu. Kalau nggak mau diajak ke sana. Semua anak-anak saya di Papua juga begitu. Kalau mereka ketemu jodohnya cuma saya tanya satu, pasangan mau ke Papua nggak? Kalau nggak batal, saya bilang. Itu ketegasan dari awal saya begitu, tidak boleh tidak. Jadi siap untuk rugi, tapi nggak pernah rugi loh saudara. Oh nggak amin lagi. Itu luar biasa benar. Nah itu yang kita harus pikirkan dalam hidup ini. Untuk apa saja. Tuhan memberkati saudara semua. Pak Frans ngomong.